Terlebih lagi, bahkan jika Anda menghubungi Jiang Buyong, Jiang Buyong hanyalah kepala keluarga dari Istana Yan Huang, dan klan Bais berada jauh di sebelah utara dari surga Kaisar. Yang pertama mungkin tidak mengetahui situasi klan Bais. Selain itu, bahkan jika Anda dapat meminta klan Baize, tetapi kata kesetiaan dan pengkhianat tidak terukir di wajah Bai Guanxing, tidak mungkin bagi Qin Yichen untuk mempercayainya tanpa syarat sekarang. Menggelengkan kepalanya, Qin Yichen berhenti berpikir, pergi dan kumpulkan semua harta para dewa dan setan. Bagi Qin Yichen, ini adalah jalan yang sudah dikenal. Saya harus mengatakan bahwa para dewa dan iblis dari kelompok kaisar ini masih sangat kaya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Qin Yichen mencari banyak harta karun Tao, terutama payung dewa dan segel Tao Brahma Miles, yang jelas merupakan dua harta karun Tao yang baik. Qin Yichen tidak memberikannya kepada Kong Wu. Bagaimanapun, di mata Bai Guanxing dan bahkan dunia luar, Istana Yan Huang hanya diberkati oleh Istana Kaisar Ke, dan bahkan hubungan antara Kaisar dan Menteri, dan sebagai menantu yang baik dari Kaisar Ke, posisi Qin Yichen bahkan di Jiang bukan di atas. Selain itu, Kong Wu benar-benar tidak memiliki banyak kekuatan dalam pertempuran ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Aku akan mengambilkan harta karun ini untukmu dulu, melihat ke belakang dan menemukan cara untuk mengirimnya ke Istana Yan Huang. Ada juga segel ini. Sangat kuat sehingga Anda bisa termotivasi oleh kerajaan Taois. Dengan harta ini, sedikit lebih banyak modal untuk menyelamatkan hidup Anda. Setelah diam-diam mentransmisikan suara, Qin Yichen menyimpan semua harta di depan Bai Guanxing, tapi dia melihat Kong Wu tertegun di tempat yang sama, menunjukkan perhatian. Tuan, Anda memberi saya harta ini. Ya, ada apa? Apakah kamu tidak takut menjadi panas? Kali ini, Qin Yichen bingung, panas. Apa yang menarik dari ini? Kong Wu diam-diam berkata, Tuan, semua harta karun ini dapat dilacak, terutama harta Brahma Miles. Jika kamu memberikannya padaku, dan aku akan menunjukkannya di masa depan, bukankah akan diketahui orang bahwa kita telah mengambil harta Brahma Miles, jadi kamu tidak takut balas dendam? Melihat penampilan Kong Wuxia, Qin Yichen tersenyum. Dapat dilihat bahwa Kong Wu juga sangat menginginkan harta karun tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa harta karun para kaisar muda dan berkuasa ini lebih kuat dari harta karun Istana Yan Huang saat ini. Tapi Kong Wu takut. Jangan berani menerimanya. Dia takut semua dewa dan iblis akan membalas dendam untuk ini. Qin Yichen menepuk pundaknya. Ketika harta ini ada di tangan Fan Wanli, kami tidak takut. Sekarang dia sudah mati. Mengapa kami harus takut? Jika kamu masih khawatir, jika kamu menghadapi musuh di masa depan dan menghancurkannya, maka itu akan baik-baik saja. Kong Wu sangat bijaksana dan tidak bisa mempercayainya. Qin Yichen menepuk pundaknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Membunuh demi harta karun bisa dikatakan aturan baku di antara dunia dan semua ras. Tapi saat dia membunuh Brahma Miles, Kong Wu bahkan tidak berani mengambil harta itu. Qin Yichen tahu bahwa masih ada jalan panjang jika dia ingin mendapatkan kembali kepercayaannya di Istana Yan Huang dan kepercayaan diri untuk berani bersaing dengan para dewa dan iblis. Setelah itu, Qin Yichen melihat sisa-sisa leluhur klan Feng, dan ketika dia bertindak, sisa-sisa setan besar klan mobil hantu telah dimasukkan ke dalam tasnya. Di depan Bai Guanxing, Qin Yichen tidak pandai menyebut Feng Clan sebagai leluhur. Atau Kong Wu berkata, Tuan, bisakah saya membawa kembali sisa-sisa leluhur Feng Clan? Qin Yichen pura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Ledakan. Sisa-sisa langit yang terbakar perlahan naik, tetapi sayap burung Phoenix telah patah. Dan pada saat ini, Bai Guanxing, yang tertegun, tiba-tiba menggulung jubahnya. Jenderal Feng, bisakah kau mengizinkan aku beribadah? Kekuatan hebat Feng Clan ini bisa dianggap sebagai leluhur klan Baisku. Qin Yi diam-diam terkejut, tapi melihat Bai Guanxing sudah berlutut di tanah. Dia tahu bahwa dengan dewa pedang bawaan ini, dia tidak akan pernah mau terlibat dengan sisa-sisa klan Phoenix ini, dan dia bahkan mungkin tidak dikirim ke Istana Yan Huang. Tapi setidaknya, ini adalah rasa hormat paling tidak untuknya sebagai junior. Qin Yichen berdiri di tempatnya, hanya untuk melihat bahwa suku Bais muda penuh dengan 3 busur dan 9 busur husyuk sebelum dia bangkit perlahan. Setelah bangun, Bai Guanxing berkata dengan dingin dan hangat, saya hampir lupa memberi selamat kepada Jenderal Feng. Saya memenangkan kemenangan besar dan mendapatkan banyak. Qin Yichen meliriknya, itu karena saya berani bertarung, dan kemudian ada pemenang. Bai Guanxing mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa, dan Qin Yichen berhenti tinggal, seolah-olah dia menjadi pemimpin dari ketiganya. Saat ia terbang jauh-jauh, Bai Guanxing dan Kong Wu mengikutinya, dan Kong Wu terus mengirimkan suara ke Kong Wu. Kong Wu, apa kau mengenalku klan Bais? Kita bersaudara. Kenapa kamu begitu defensif terhadapku? Kong Wu tercengang, berpikir sejenak, lalu berkata, saudaraku. Kamu dan klan Permaisuri berdiri di samping dan hampir membunuhku. Di mana saudara itu? Kamu, aku tidak punya cara lain. Selain itu, aku tidak mengatakan untuk membunuhmu.
Aku hanya ingin melindungimu. Apa yang kamu katakan adalah menangkapku, sehingga mengancam tuanku, dan biarkan Fan Wanli mengambil pujian. Saya strategi memperlambat. Saya tidak mengatakan itu. Bisakah Brahman Miles mengakomodasi Anda? Lalu mengapa Anda menjadi musuh Tuan Win? Tuan Feng. Anda mengatakan Feng Tianxing. Bagaimana dia bisa pantas disapa Tuan? Kong Wu diam-diam menggertakkan giginya. Mengapa saya tidak bisa? Untungnya, Tuan Yan Huanggong telah diberkati sepanjang jalan, dan keluarga kota Feng Shui dapat dipersatukan kembali. Bai Guanxing juga bersemangat. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, dia melakukan pelayanan berjasa untuk Istana Kaisar. Mereka semua memanfaatkanmu. Dia adalah dewa bawaan. Di matanya, apa hubungannya ras manusia dengannya? Itu tidak lebih dari memenangkan kota Feng Shui, dan Kaisar Ke akan menghadiahinya lagi. Jangan tertipu olehnya. Saya, Kong Wu tidak bisa berkata-kata dan ingin kembali. Tuan Qin adalah panutan bagi orang lain. Namun, Qin Yichen memperingatkannya lagi dan lagi. Jadi dia harus berhenti mengkhawatirkannya. Lalu aku bertanya padamu, mengapa kamu berjuang dengan Fan Wanli? Aku juga mendengar tuanku mengatakan bahwa klan Bai Zemu masih memiliki posisi resmi di Istana Surgawi. Dan kamu sering berhubungan dengan banyak dewa dan iblis. Kamu bilang aku adikmu. Lalu apa kamu ingat kenapa kita bersaudara? Saya. Bai Guanxing tidak bisa berkata-kata. Sebuah acara perlombaan. Bagaimana Anda dan saya bisa mengendalikannya? Singkatnya, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Tidak akan berbohong padaku. Mata Kong Wushen berkedip, dan dia diam-diam berkata, apa gunanya aku mempercayaimu? Kamu harus membiarkan suamimu mempercayaimu. Setelah terbang selama beberapa hari, Qin Yichen mencoba mengirim Putri Wenxing, tetapi itu masih sama seperti sebelumnya, yang membuatnya khawatir. Namun, setelah beberapa hari, mata Qin Yichen terangkat, dan dia melihat suara pembunuhan dari jauh, dan ada benteng yang berdiri, dan suara pembunuhan datang darinya. Bagaimana situasinya? Mengapa ada orang yang membangun penghalang di sini? Meskipun penghalang ini jauh lebih baik daripada jalan surgawi dan jalan Zenmo Tuhan, Qin Yichen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu bukan karena itu dibuka sementara dengan terburu-buru, tetapi tampaknya terlalu kuno dan hanya dapat dibuat seperti ini. Skala. Qin Yichen menatapnya dengan ilahi, dan benteng itu terlihat jelas di matanya. Tetapi tampilan ini membuatnya lebih dari terkejut dan terkejut.